These have been one of the best of times, not only in the history of our great game. Now we see the first glimpse of life as our teams return to training. Akui Australia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Sintayong siapkan satu taktik ini demi tundukan skuad The Socceroos. Optimis 100%. Sintayong yakin kalahkan Australia dan nyatakan niatnya bertemu Korea Selatan di babak 8 besar nanti. Jelang laga malam ini kontra Indonesia, pelatih Australia membuat pengakuan mengejutkan soal kekuatan timnas Garuda. TKI di Qatar rela cuti demi timnas Indonesia. Serta laga Indonesia kontra Australia malam ini dipastikan akan disaksikan oleh 278 juta masyarakat Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. PSSI berada di belakang Sintayong dan memberikan dukungan penuh. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jelang babak 16 besar Piala Asia antara Indonesia menghadapi Australia malam ini. Erick Thohir memastikan PSSI saat ini mendukung penuh Sintayong di Piala Asia 2023 dengan tidak membicarakan kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut mantan pemilik Inter Milan tersebut, PSSI dan Sintayong sejak jauh hari sepakat membicarakan perpanjangan kontrak baru setelah Piala Asia level senior dan U23. Kedua pihak juga sepakat dua level timnas yang berlaga di Piala Asia tahun ini ditargetkan masuk ke fase gugur. Di Piala Asia level senior, Sintayong telah berhasil mewujudkan satu kesepakatan itu, di mana dia membawa Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar. Capaian ini merupakan yang pertama kalinya sepanjang sejarah dari 5 edisi yang telah diikuti. Kita sama-sama jaga profesionalisme. Ada dua waktu itu. Satu, target daripada tim nasional senior lolos 16 besar. Lalu juga untuk U23 sama. Jadi masih ada PR tambahan dan sama-sama kita jaga profesionalisme, jelas Erick Thohir. Sementara pergelaran Piala Asia U23 2024 Qatar baru akan dimulai pada tanggal 15 April sampai 3 Mei mendatang. Maka bila dua syarat itu terpenuhi, bukan tidak mungkin PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Namun itu juga apabila Sintayong bersedia melanjutkan petualangan bersama Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan siap mengandalkan energi dari para pemain muda untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di Jassim bin Hamad Stadium Doha, Qatar pada Minggu malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kali pertama kedua tim bertemu sejak tahun 2010 atau 14 tahun yang lalu. Menjelang pertandingan malam nanti, Sintayong menyadari Australia bukan merupakan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan timnas Indonesia mempunyai energi darah muda yang bisa diandalkan untuk meraih kemenangan. Laga malam nanti tidak akan mudah, karena Australia adalah tim kuat di Piala Asia. Mereka mempunyai power, mereka mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Tetapi kita punya persiapan, dan kita akan menunjukkan energi dari para pemain muda. Itu bagus untuk pertandingan nanti, jelas Sintayong. Sintayong juga memilih merendah jelang pertandingan melawan Australia malam ini. Sintayong lebih memilih realistis sebelum menghadapi salah satu tim terkuat di Piala Asia. Ia menyebut kemungkinan Indonesia menang hanya 30% berbanding 70%. Meski memilih bersikap realistis soal peluang menang Indonesia, Sintayong berharap tim asuhannya tetap memberikan kemampuan terbaik. Ia menyoroti kemungkinan bertemu dengan Korea Selatan di babak perempat final. Sintayong berpendapat Australia punya keunggulan di berbagai aspek. Untuk menghadapi itu, dirinya mempelajari cara menjobol pertahanan The Socceroos. Saya tidak berpikir untuk mengalahkan Australia sejujurnya. Mereka begitu dominan. Mungkin kemungkinannya 70% Australia bisa menang.
berbanding 30%. Tapi saya tidak punya masalah dengan mempelajari pertahanan Australia karena di pertandingan situasinya bisa berubah. Saya masih mencari cara menghadapi pertahanan Australia dan cara membongkarnya. Korea punya kesempatan 60% berbanding 40% lawan Arab Saudi. Saya tentu berharap bisa melawan Korea di perempat final. Jelas Sintayong. Pelatih timnas Australia Graham Arnold mengakui bahwa timnas Indonesia adalah salah satu lawan tangguh di Piala Asia 2023. Jassim Bin Hamad Stadium akan menjadi saksi pertarungan kedua tim di babak 16 besar Piala Asia pada Minggu malam ini. Bagi skuad Garuda tentu butuh kerja ekstra untuk meraih kemenangan pada laga tersebut. Menariknya, Australia akan memberikan kewaspadaan penuh dan tidak ingin timnya pulang dengan mudah. Graham Arnold menjelaskan, timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh. Menurutnya di Piala Asia tidak ada lawan yang bisa dipandang remeh, apalagi sudah berada di babak 16 besar. Mereka akan mempersiapkan laga ini dengan baik dan berusaha keras membawa kemenangan. Mantan pelatih Sydney FC ini menambahkan bahwa semua pemain sudah bertekad untuk membawa kemenangan di laga malam nanti. Dia menilai salah satu yang akan menjadi penentu adalah aspek mental dari kedua tim. Hal tersebut sangat menentukan dan bisa jadi penentu untuk perebutan tiket 8 besar nanti. Arnold berpesan kepada pemainnya agar tidak membuat banyak kesalahan dan tetap bekerja keras. Mereka harus tetap fokus di lapangan dan melaksanakan instruksi dengan baik. Dia optimistis anak asuhannya bisa lolos ke babak selanjutnya. Saya pikir Indonesia adalah lawan yang tangguh. Anda tahu bagaimana kompetisi ini dan kekuatan dari kompetisi ini. Setiap kali kami masuk ke lapangan dan setiap kali saya mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Kami selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan yang sulit. Dan kami mengharapkan hal itu malam ini. Dan kami harus berada dalam kondisi terbaik. Anda harus siap untuk memainkan permainan terbaik dalam hidup. Jelas Graham Arnold. Selain itu, mulai masuk babak gugur Piala Asia 2023, jika duel Indonesia kontra Australia berakhir imbang selama 90 menit waktu normal, plus 2 kali 15 menit babak tambahan, maka pertandingan harus dituntaskan lewat adu tos-tosan. Dan penyerang Socceroos Martin Boyle ternyata sudah mempersiapkan segalanya termasuk adu penalti demi meraih kemenangan atas skuad Garuda. Kami sudah berada di babak eliminasi sekarang, dan kami akan mengambil waktu setelah latihan untuk berlatih sedikit. Idealnya, kami tidak ingin pertandingan apapun berakhir dengan adu penalti. Kami ingin lolos ke perempat final Piala Asia 2023 dalam waktu 90 menit. Tetapi, saya pikir itu adalah bagian dari permainan yang semua orang harus siap. Dan saya yakin akan ada semacam rencana permainan. Jelas Martin Boyle. Kemungkinan besar supporter timnas Indonesia kembali heboh, seperti saat mereka menyaksikan langsung pertandingan skuad Garuda melawan Jepang pada Rabu lalu. Ribuan supporter merah putih diprediksi akan memadati stadion. Pasukan Sintayong tidak akan berjuang sendiri. Di belakang Asnawi Mangkualam CS ada 5.000 supporter Indonesia yang siap bernyanyi lantang untuk membakar semangat juang. Mereka sebagian besar adalah diaspora Indonesia yang bekerja di Qatar selama puluhan tahun. Ada pula juga warga Indonesia dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang merapat ke stadion Jassim Bin Hamad. Supporter Indonesia ini sudah jauh-jauh hari merencanakan dengan matang untuk pergi ke stadion. Dikarenakan pertandingan berlangsung masih di jam kerja, sebagian besar mengambil cuti dan ada yang izin kerja setengah hari. Laga penentu langkah skuad Garuda ini selain dihadiri oleh ribuan supporter ke stadion langsung, sebanyak 278 juta masyarakat Indonesia juga akan menyaksikan langsung dari layar kaca televisi. Jelas, doa dan harapan dipanjatkan agar sang Garuda bisa terbang tinggi malam ini.